lagi bersama kami di podcast Bedah Buku. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Tegar Yudi Surmansyah dan di sini ada dua kakak-kakak cantik nih. Yang pertama, saya Vika, saya Dewi. nah di Bedah Buku kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Jadi yang pertama ini kita pada bab 1, bagaimana jika Anda ingin mengumpulkan madu jangan tendang sarang lebahnya. Di kisah ini menceritakan tentang jangan untuk mengkritik, mencerca dan jangan menyerah. Dan di sini juga ada beberapa cerita. Yang pertama itu ada cerita dari Crowley. Mungkin Mbak Dewi bisa menjelaskan sekilas mengenai cerita dari Crowley tersebut. Oke, jadi kalau menurut buku ini ya Mas Tegar, pada tanggal 7 Mei 1931 itu kayak ada perburuan penjahat gitu tuh. Terus ketemu sama para polisi itu ngepung persembunyiannya si Crowley ini. Karena Crowley-nya merasa terancam, jadi dia balas untuk menembaki polisi itu. Kayak gitu. Setelah tertangkap si Crowley, dia itu dijatuhi hukuman mati di kursi listrik. Sebelum dia dihukum mati, dia itu bilang begini, inikah yang saya peroleh karena membunuh orang-orang? Tidak, ini yang saya peroleh karena membela diri. Jadi kesimpulannya, untuk orang-orang yang dianggap sebagai penjahat itu nggak menganggap diri mereka orang jahat. Mereka sama manusiawinya, kita sama kita semua. Setiap tindakan sosial yang dapat dijelaskan secara logis itu tindakan yang mereka anggap membela diri, kayak gitu. Selain itu, sebelum kejadian tersebut, sebelum si Crowley itu dikepung oleh beberapa aparat ataupun kepolisian, si Crowley tersebut itu di jalan pernah berkencan dengan pacarnya, dan di tengah jalan itu dihentikan oleh salah satu polisi yang bertujuan untuk menanyakan surat-surat kendaraannya. Dan sebelum mengeluarkan surat-surat kendaraannya itu, si Crowley tersebut mengangkat senjatanya dan menembakkan si polisi tersebut hingga bersimpah darah. Dan pada saat itu pun si Crowley juga mengambil senjata dari polisi tersebut. Nah, dari kejadian tersebut mungkin ada laporan dari polisi, karena itu si polisi mengepung dari kediamannya si Crowley tersebut, sehingga akhirnya si Crowley mendapatkan hukuman mati di kursi listrik. Selanjutnya ini ada cerita apa nih dari Kak Vika dari buku ini? Oke, dari kesimpulan dari buku ini tuh intinya kita tuh kalau kritik orang tuh jangan pernah menempatkan posisi seseorang tersebut defensif, dan biasanya membuat orang itu tuh berusaha untuk mempertahankan dirinya. Jadi tuh kalau kamu tuh kok gini-gini sih, pasti tuh dia akan bertahan di situ, nggak akan berubah terus. Terus kritik itu berbahaya karena melukai rasa kebanggaan seseorang. Misal orang itu udah bangga, aku tuh pintar loh kayak gini, tapi itu kita kritik terus dia jadi insecure gitu. Terus untuk kita kritik orang itu bisa juga membangkitkan rasa benci gitu. Jadi di sini menurut B.F. Skinner, seorang psikolog terkenal di dunia, membuktikan melalui pengalamannya bahwa seekor binatang yang diberi hadiah karena tingkah laku baik akan belajar jauh lebih cepat dan menyimpan apa yang dipelajarinya dengan jauh lebih efektif dibandingkan dengan seekor binatang yang dihukum karena bertingkah hal yang sama. Juga berlaku pada manusia. Jadi kalau kita kritik orang tuh ya dikasih solusinya, nggak hanya dikritik aja. Ya, begitulah sifat dari mungkin manusia zaman sekarang ataupun zaman dulu ya teman-teman. Mereka yang merasa bersalah itu terkadang mereka menyalahkan orang lain gitu, untuk membela dirinya. Dan apabila kita tergoda untuk mengkritik seseorang untuk masa yang akan datang,
itu akan membuat kita ataupun orang lain yang kita kritik itu menjadi mudah untuk menyerah, ataupun nanti bisa juga bersifat menjadi defensif, mempertahankan dirinya dengan berbagai alasan agar dia itu menjaga harga dirinya. Kemudian kita juga harus sadari bahwa orang-orang yang kita koreksi ataupun kita caci maki mungkin akan mempertahankan dirinya ataupun membalas cacian kita nantinya di suatu saat. Dan mungkin ada cerita lain yang bisa kita sharing. Sebenarnya ini banyak banget sih ceritanya tuh, jadi kita juga bingung mau beli yang mana karena semuanya tuh hampir bagus-bagus semua, ada sisi positif dan sisi negatifnya juga gitu. Nah di sini ada cerita dari Theodore Roosevelt berkata bahwa ketika ia sebagai presiden dihadapkan dengan masalah besar, ia biasa bersandar pada punggungnya dan memandang ke atas pada lukisan besar Lizard yang digantung di atas mejanya di Gedung Putih. Lalu ia bertanya pada dirinya, apa yang akan dilakukan Wilson jika ia berada dalam posisi saya? Oke, jadi cerita yang Vika jelasin tadi, tatkala kita berhubungan dengan manusia, mari kita itu mengingat bahwa kita tidak berhubungan dengan makhluk yang logika. Jadi kita itu berhubungan dengan makhluk penuh emosi, makhluk yang penuh dengan prasangka, dan dimotivasi oleh rasa bangga dan sombong. Kritik pedas yang menyebabkan cerita yang sebelumnya di buku ini, yaitu Thomas Hardy, salah seorang novelis terbaik yang pernah ada dalam sejarah sastra Inggris, menolak selamanya untuk menulis fiksi. Kritik telah membuat Thomas Carson, penulis terkenal Inggris, bunuh diri. Jadi kita tuh kalau memberikan kritik ke seseorang itu ya kita jelasinnya dengan baik-baik, nggak secara jahat-jahat kayak kamu tuh gitu loh, kayak usaha kamu tuh jelek banget loh. Enggak, kita tuh harus jelasin, jangan sampai melukai harga diri orang itu. Terus secara nggak sadar juga kita tuh sering ngelakuin itu sama teman-teman kita sendiri, yang dimana pastinya kita tuh kalau ngeritik orang dan orang itu akan mempertahankan hak dan argumennya, dan pada akhirnya akan jadi debat kusir yang tiada akhir. Pasti teman-teman sering gitu nggak sih? Iya. Yang diharapkan seorang ketika mendapatkan masalah adalah saran. Jadi bukan menghakimi kamu tuh gini-gini, enggak. Yang kita butuh itu hanya saran yang membangun dan mendukung untuk argumennya, bukan malah semakin untuk menghancurkannya. Manusia itu sangat menyukai sesamanya yang sesuai dengan pemikirannya. Jadi itu ya kita harus menyamakan pemikiran dari satu ke satu. Nah, keluhan dari beberapa cerita di sini itu lawan bicara itu kalau kita selalu kritik, dia tuh akan semakin terpuruk dalam kesedihan. Keluhan juga membuat rasa pesimis menghantui seseorang yang sedang dalam kepercayaan diri. Parahnya lagi, seorang itu bisa menjadi lemah karena keluhan. Itu bisa juga sampai bunuh diri. Orang yang biasanya mengkritik, mencerca, dan mengeluh itu semuanya bisa dianggap sebagai orang yang bodoh yang melakukannya. Dan di sisi lain di sini juga ada cerita mengenai dimana bahwa seorang mekanik dari sebuah pesawat dari Carlisle di suatu hari itu pesawat tersebut mengalami kerusakan yang parah. Pada akhirnya pesawat tersebut ketika jatuh itu tidak menimbulkan korban jiwa dan semua penumpang dari pesawat tersebut itu selamat. Nah, pada saat selamat itu si pilot mempunyai keinginan untuk menghampiri si mekanik si Hoover, dan mungkin dari kita semua bahwa berpikir ketika terjadi kecelakaan tersebut merupakan kesalahan besar dari seorang mekanik dari pesawat tersebut. Namun si pilot ini tidak berpikir bahwa dia akan menyalahkan atau mengkritik si Hoover tersebut, si mekanik tersebut, bahwa namun dia si Hoover bahwa tidak memarahi mekanik tersebut. Dia bahkan juga tidak mengkritiknya. Sebaliknya, ia memeluk bahu sang mekanik dan berkata untuk menunjukkan pada Anda bahwa saya yakin Anda tidak akan pernah melakukannya lagi, dan saya ingin Anda merawat pesawat saya besok. Seringkali orang dan cerita lain juga ada mengenai orang tua, di mana di sini juga ada cerita yang ayah juga lupa
Ini cerita terakhir di mana mungkin seorang orang tua itu biasanya sering untuk menyalahkan si anak, dan pada suatu saat itu ada seorang ayah yang dimana ketika sebelum berangkat sekolah, ketika anaknya memakai seragam karena tidak waktunya sudah mepet dan terburu-buru, akhirnya seorang ayah mengalahkan anak tersebut dan memarahinya. Dan sebenarnya ketika ayah tersebut berteriak marah kepada anak tersebut, sebenarnya kurang mendidik juga, karena di situ akan membuat seorang anak juga suatu saat membela dirinya bahwa sebenarnya dirinya itu tidak sepenuhnya salah. Dan pada suatu saat ketika si anak tersebut, dan sebelumnya itu ada seorang ayah masuk ke perpustakaan dan terpikirkan bahwa selama ini yang dilakukan seorang ayah pada anaknya itu merupakan hal yang salah besar. Oke, berarti untuk itu tadi tuh sebagai ganti dari mencerca orang, biasanya tuh kita tuh untuk mencoba harus mengerti mereka. Jadi tuh kita berusaha untuk mengerti mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Terus hal ini jauh lebih bermanfaat dan menarik minat daripada kritik, dan melahirkan simpati, toleransi, dan kebaikan hati. Jadi dari semua kesimpulan yang kami bicarakan tadi, itu tuh kita tuh kalau mencerca orang tuh kita tuh harus mencoba untuk mengerti terlebih dahulu. Terus kita harus lebih melahirkan sifat simpati, toleransi, dan kebaikan hati untuk benar-benar mengenal semua. Kita harus memaafkan semuanya. Seperti yang dikatakan dari Dr. Johnson, Tuhan sendiri tidak menghakimi orang-orang hingga tiba pada akhir hari-harinya. Mengapa saya dan Anda harus melakukannya? Jadi kita tuh kalau kritik orang ya kita harus memberikan solusi, terus kita harus simpati dan toleransi gitu. Jangan hanya mengkritik, mencerca, atau mengeluh. Oke, mungkin Mbak Dewi akan memberikan kesimpulan lagi dari cerita ini semua. Atau mungkin ada hal yang bisa dipelajari untuk kehidupan dari nanti. Tahu dulunya pernah ada cerita, pernah dikritik sampai ke orang, terus Mbak Dewi udah ada di posisi di titik ini. Oke, kalau memang nggak aja kesimpulannya yang udah Vika jelaskan tadi, jangan pernah mengkritik atau mencerca atau mengeluh. Sebenarnya sering banget sih kita tuh ngelakuin ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi tuh untuk kritik itu tuh bisa menghilangkan kepercayaan seseorang, terus parahnya lagi bisa membuat seseorang itu untuk menjadi lemah, bisa juga sampai bunuh diri. Jadi buat teman-teman yang suka kritik itu mungkin bisa lebih dijaga lagi untuk omongannya, mungkin lebih bisa kita saling menghormati, kritik secara baik-baik gitu. Dan itu tambahan juga, sebelum kita mengkritik seseorang itu kita harus tahu situasi seseorang tersebut seperti apa. Mungkin ketika kita pada saat itu berada di posisi situasi tersebut, mungkin kita akan melakukannya seperti itu juga. Jadi jangan mudah untuk mengkritik, mencerca, ataupun menyerah bahkan, karena dengan cerita ini kita bisa ambil bahwa sebenarnya kritik itu tidak mendukung orang lain untuk berkembang, bahkan mendukung orang lain untuk berbuat kesalahannya lagi. Oke, jika seperti itu semuanya kita udah bicarain. Untuk hari ini kita sudahi aja untuk podcastnya. Terima kasih sudah nonton podcast kita kali ini mengenai bab apa tadi? Bab pertama yaitu tentang jika Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang labahnya gitu. Oke, mungkin nanti untuk bab 2 akan dilanjut next buat yang lain. Oke, untuk hari ini kita sudah saja. Terima kasih buat semuanya.